Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Oke, hari ini kita sama-sama mau dengerin dari satu orang pribadi yang ya saya bersyukur Tuhan boleh hadirkan beliau dalam hidup saya. Kenapa? Karena tanpa kehadiran beliau hari ini kayaknya nggak ada seorang Victor yang lebih dewasa. Walaupun dia umurnya lebih muda dari saya, tapi saya belajar banyak. Ya, dan kalau bilang legacy adalah visi dari beliau. Nah, itu mungkin kata-kata paling tepat ya. Yaitu bring many people living a life to its fullest adalah visi dari beliau yang serunya adalah visi tersebut akhirnya kita hidupi bersama-sama di saat-saat ini. Jadi visi yang waktu beliau cetuskan di tahun 2014 kayaknya kurang menarik ya. Di saat orang kayaknya perlu kejar duit, tapi beliau bilang to bring many people living life to its fullest. Kayaknya aneh banget ya. Tapi hari ini setelah mungkin 6 tahun, 7 tahun, akhirnya saya boleh lihat apa yang dia lihat sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita mau dengerin sama-sama, ya siapa tahu mungkin hari ini teman-teman belum bisa lihat, tapi 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun dari sekarang teman-teman lihat apa yang kita lihat. Tanpa berlama-lama, please welcome leader saya, sahabat saya, Andre Gunawan. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. I'll be by your side. How do I say thank you, Lord, for the way that you love and the way that you come, for all that you've done. Yes. Andre. Oke. Basically hari ini bukan saya ceritain sesuatu bukan, tapi lebih ke arah saya perlu menjelaskan sama para densus nih ya. Jadi hari ini teman-teman bersiap-siap karena detasemen khusus anti teroris yang akan bertanya gitu ya, yang akan apalagi nih ya, Pak Arya, nanti Pak Rehan yang akan mengungkapkan apa nih yang kita akan pelajarin bareng, apa yang perlu kita lakukan bersama di momen final sprint seperti ini nih ya. Pasti kan ada seru banget ya. Silakan teman-teman Densus, silakan.
Rehan, Naon? selamat pagi teman-teman. Pagi. 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 Ya. Oke, silakan Rehan, Arya. Apa? Ini gimana kok malah diem semua? Beneran. Aku pernah ketawa semua ini deh. Silakan Arya. Sorry ya, kayaknya nggak begitu deh. Oke, selamat pagi teman-teman. Sorry, ini memang di set memang harus begini dulu. Semuanya ketawa-ketawa semua. Ya, Ko Andre, ya karena kita tahu bahwa tadi Ko Victor cerita juga ya bahwa semua visinya ya semua yang kita dapat ini awalnya memang kalau boleh terus terang adalah sebenarnya dari Ko Andre. Nah, sesuai dengan temanya ya bahwa di saat-saat ini ya kita punya satu tema yang dibawain adalah building sustainable and longevity business. Nah, di mana hari-hari ini ya kita harus semakin yakin ya dengan apa yang kita lakukan ya, dengan bisnisnya kita ya, dengan daya tahannya ya, yang jangka panjangnya. Nah, Ko Andre, ini ada yang kita mau tanya nih sama Ko Andre pribadi yang sih tentang namanya building sustainable and longevity business. Nah, menurut Ko Andre sendiri ya, building sustainable itu dan bisnis yang punya longevity-nya itu yang kayak gimana sih Ko Andre? Ini kok kayaknya nggak ada di pertanyaan kemarin kita bahas, nggak ada pertanyaan ini nih. Woi, ini apa tiba-tiba? Jadi, ya, tapi benar-benar Ko Andre benar. Maksudnya, kayak Ko Andre ingat nggak waktu kapannya tahun ini Ko Andre? Waktu gue sempet nanya, kok gue penasaran sebenarnya waktu Ko Andre bikin ngediriin Legacy. Betul. Ya, teman-teman nih sadar nggak sih Legacy lambangnya apa sih? Pengen tahu, coba dicat. Coba dicat. Pohon. Arya. Saya tahu. Ini suruh tebak-tebakan malah dijawab. Iya, pohon ya. Pohon. Pohon. Yang bentuknya kayak apa sih? Kalau di kartu tuh as keriting, benar nggak sih? Iya, betul. Nah, tapi sadar nggak teman-teman? Ada 3 huruf di situ tuh. Ya, boleh tahu nggak teman-teman, ada yang tahu nggak 3 hurufnya apa? Oh, di garis. Ini saya boleh jawab nggak? Atau enggak nih? Tunggu gua Pak. Ya itu tadi tuh ya LGC. Nah, betul. Tapi teman-teman pernah tanyain nggak LGC itu teh maksudnya apa? Apakah cuma akronim dari Legacy? Ya cuma sekedar kita tahu lambangnya tuh ada pohon, ada tulisan LGC. Kadang kita cuman oh ya, Legacy pohon gitu ya, LGC. Nah, waktu itu gue sempat tanya ke Andre sebentar. Dulu ya, visi misi, tapi sebenarnya apa sih kok core value yang lu bener-bener pegang teguh, lu bawa buat membangun si Legacy, si LGC itu teh leadership, which is leadership, greatness, and connected to God tuh apa? Ya. Nah, waktu itu gue tanyain ke Ko Andre. Nah, itu gue percaya itu core-nya itu yang membuat satu bisnis itu jadi longevity, Pak. Di mana 3 core itu yang selalu kalau teman-teman lihatnya bagaimana satu bisnis itu bisa panjang, ya, bertahan, ya sih. Karena memang kita punya 3 core itu sebetulnya. Yang sebetulnya itu bukan lambang sembarang lambang, yang bukan singkatan atau huruf sebatas itu aja, tapi punya meaning lebih dalam. Karena itu gue percaya kalau kita tahu jelas dalam yang mengenai singkatan dari LGC itu sendirilah itu yang membuat bisnis kita itu sustainable and longevity. Nah, jadi sekarang kita pengen tanya ya, Evan ya, pengen tahu nih ya kita sekarang. Benar. Mungkin Ko Andre bisa ceritain lagi kok buat teman-teman yang penasaran maksudnya apa. Kalau sempat lihat postingan gue di IG, nah itu teman-teman bisa dapat clue-cluenya. Mungkin boleh ceritain Ko Andre sebenarnya core value-nya tuh apa sih? Oke. Nah, ini ada di ngobrol kemarin. Oke. So, saya percaya bahwa apa yang kita bangun itu perlu intentionally. Gua percaya bahwa kalau kita mau membangun sebuah bangunan, kita membangun hidup orang itu perlu ada beberapa hal yang kita perlu penekanan di sana. Kalau kita punya 3 value, akhirnya kita tentuin ada 3 value. Kalau kita punya 3 core value yang saya pikir ini sangat penting, gue pikir ini menjadi fondasi buat bisnis kita.
Dan bukan berarti ada beberapa value yang lain mungkin nggak penting, bukan begitu. Tapi basically kita bisa belajar 3 value ini yang merepresentatifkan 3 hal ini yang hari-harinya dari tahun 2014 kita membangun 3 value ini. Jadi LGC adalah stand for leadership, greatness, dan connected to God. Itu adalah 3 core value yang ada di legacy. Itu adalah prinsip-prinsip utama yang kita percaya kalau kita lakuin ini, maka kita boleh jadi pribadi yang bukan hanya sukses, tapi pribadi yang signifikan. Bukan hanya tahun demi tahun kita boleh promosi dan kita boleh ngejar Star Club, tapi kita boleh punya hidup yang sustainable, boleh punya bisnis yang sustainable dan longevity bisnis. Nah, oke, jadi momen akhir tahun ini pun menurut saya ini hal yang bagus banget untuk kita sama-sama belajar. Apa sih yang value apa yang menurut kita para teman-teman di leader di legacy ini prinsip yang penting. Yang kalau kita lakuin ini, saya terlalu percaya kita boleh mengakhiri akhir tahun 2021 dengan finish dan perfect. Begitu. Itulah singkatan dari L, G, dan C, teman-teman. Kan gue percaya kok ya, yang bahwa dari satu bisnis atau corporate kita sebut company gitu ya. Andai kata ini legacy company. Apa sih gitu kan supaya satu bisnis itu bisa bertahan ya kan, bisnis tadi kan sustainable and longevity. Nah mungkin bisa di lebih detail lagi kok, yang tadi ngomong tentang si leadership itu kok, itu lu bisa detailin kok, dari satu dulu aja leadershipnya gimana kok. Oke, wow. Nah, apa itu leadership? Saya percaya bahwa identitas tiap dari kita adalah sebagai pemimpin. Saya mau jujur teman-teman, ada beberapa pribadi yang mempengaruhi Andre boleh jadiin pemimpin seperti hari ini. Mungkin teman-teman nggak aware, tapi salah satunya adalah Cian An. Cian An ada Cian An? Halo Cian An. Oke, kalau ada satu kali Cian An ditanya sama Kasam waktu hari Sabtu gitu ya. Cian An, apa sih identitas dalam hidup lu? Dan Cian An dengan bold bilang identitas saya adalah pemimpin. Jadi waktu gue dengerin Cian An itu juga memberikan impact, oh iya ya bahwa apa yang kita bangun hari-hari ini udah tepat. Bahwa kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah pemimpin. Bahwa hidup kita dimanapun teman-teman ada. Waktu lu lagi bantu orang, waktu lu lagi prospek. Contoh, ada partner misalnya namanya siapa ya? Ada leader lah, Mike TJ nih ada nih. Ketika Mike TJ lagi ketemu komunitas yang baru gitu ya, komunitas yang keren gitu ya, dari Jakarta lah, dari Bandung, dari manapun. Oke, orang-orangnya, posturnya kayak mobilnya Lambo lah, Mercy dan lain sebagainya. Maka kalau kita boleh menyerap bahwa kita adalah pemimpin, even Mike dalam hal ekonomi mungkin saat itu ekonominya belum selevel orang-orang yang lain. Tapi Mike boleh punya kesadaran tuh bahwa gue itu pemimpin. Gue itu bisa menginfluence seseorang. Ada 6 area kehidupan. Oke, ekonomi adalah salah satunya. Tapi kalau gue bisa influence orang dalam area yang lain, dalam hal apa lagi yang lain? Spiritual kah? Oke, dalam hal hubungan, edukasi, family kah? Kesehatan kah? Maka saya mau bilang, lu adalah pemimpin. Nah, jadi pendekatan kita ketika kita ketemu orang, ketika teman-teman di akhir tahun ini lagi mengejar boleh promosi. Oke, saya mau mengajak teman-teman untuk boleh menyadari identitas Anda adalah pemimpin, teman-teman. Oke, boleh ketik di kolom chat, identitas saya adalah pemimpin. Oke, silakan ketik teman-teman. Ayam pemimpin. Oke. Nah, saya mau share sama teman-teman. Untuk menjadi pemimpin, apa sih sebenarnya yang penting? Oke. Apa sih yang penting dalam hal menjadi pemimpin? Saya share ya.
Sebentar. Udah ya? Nah, maaf teman-teman buat sedikit kesalahan persiapan. Kalau kita adalah pemimpin, ini kita. Oke, teman-teman yang mau jadi AAD, yang mau jadi AD, saya mau kasih tahu sebuah rahasia nih. Kalau kita mau jadi pemimpin yang berhasil, kalau Anda mau jadi pemimpin yang boleh punya tim puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang, maka orang suka bilang gini, Andre, gue itu nggak mudah, Andre, gue memimpin orang lain, aduh bukan tipikalnya gue. Nah, ada sebuah penelitian yang bagus yang saya dikasih tahu sama leader gue, Henry, dari zaman kita masih partner. Bahwa ada sebuah penelitiannya bilang begini nih, kalau Anda mau memimpin orang yang levelnya di bawah hidup Anda, oke, level ekonomi, level pendidikan, level background keluarga, kalau lu mau memimpin orang yang levelnya dari segi knowledge-nya mungkin di bawah Anda, maka hanya butuh 5-7% dari kapasitas kehidupan lo. Wow. Oke. Berikutnya, kalau lu mau memimpin orang yang levelnya mirip sama lu, sama-sama kuliahnya kurang lebih mirip, background keluarga mirip, pertemanan mirip, ekonominya mirip, maka hanya dibutuhkan belasan, 15 atau 16% dari kapasitas yang ada dalam hidupnya lo. Wow. Kalau lu mau memimpin orang yang levelnya di atasnya lu, bukankah kita pengen begitu? Oke. Ada di widescreen kah? Ada di... Ada kok muncul. Ada ya? Ada. Thank you, Kak Philip. Kalau lu mau memimpin orang-orang yang lu rasa, aduh gue tuh keren banget ya kalau boleh punya tim kayak dia tuh. Aduh gue tuh pengen ya punya tim kayak Willy ya. Atau gue pengen punya tim kayak orang-orang yang berhasil. Yang lebih levelnya di atas gue. Nah teman-teman, itu pun hanya membutuhkan kapasitas 20%-an. Dari seluruh kapasitasnya kita. So dari sini kita boleh belajar. Oke, yang pertama, bahwa sebenarnya kita bisa menginfluence orang yang di atasnya kita. Yes, dibutuhkan kapasitas sekitar 20%-an. Oke, tapi survei ini pun menarik. Yaitu, kalau lu mau jadi pemimpin besar, ternyata kapasitas yang paling besar bukanlah lu butuhkan ketika lu memimpin orang yang lebih di bawah, satu level, atau lebih tinggi. Tapi lu akan jadi pribadi yang berhasil. Kalau kapasitas yang lu pergunakan ternyata persentase yang paling besar adalah kalau lu memimpin diri sendiri. Yes, betul Lydia. Kalau kita punya kemampuan memimpin diri sendiri, maka berita baiknya, memimpin orang lain itu jauh lebih mudah. Oke, so prinsip pertama yang ada di legacy, kenapa kita bilang leadership? Karena sebelum kita lead orang lain, sebelum kita lead partner kita, sebelum lu menjadi pemimpin buat banyak orang, oke, puluhan, 50, ratusan orang. Saya punya sebuah prinsip. Apapun yang lu pengen orang lain perbuat, lu buat dulu seperti itu. Kalau lu pengen punya tim yang rajin, yang kerja keras. Kalau lu pengen punya tim yang punya dedikasi yang kuat, punya disiplin yang bagus. Oke, pertanyaannya adalah tim seperti apa yang lu pengen punya? Oke, pertanyaannya pribadi-pribadi seperti apa? Kalau Tuhan, kalau boleh gue pengen punya tim dong, anak muda, keren-keren ya, semangat bagus banget, punya entusiasme di bisnis ini, mudah sekali teman-teman. Yaitu start with yourself. Karena memimpin diri sendiri itu adalah sebuah challenge yang jauh lebih besar. Saya berharap ini menjawab pertanyaan pertamanya kita. Yaitu ketika kita bilang, kita mau menjadi pemimpin. Pemimpin seperti apa? Sederhananya, ada banyak prinsip-prinsip kepemimpinan. Tapi mulai dari yang satu ini. Yaitu apa? Kalau kita pengen punya tim. Oke? Di akhir tahun 2022,
Bolehkah saya lihat angkat tangan teman-teman yang tahun depan mau jadi AAD? Belum suruh angkat tangan, Rika udah angkat tangan, jangan ya. Bolehkah tahun depan Anda akan jadi AAD? Ya, ada Kanita, oke boleh. Mas Aryo, boleh. Siapakah tangan-tangan? Tesi, terima kasih. Yang tahun depan lu mau jadi AAD? Lu tahu atau enggak hasilnya sekarang? Pak Aim, terima kasih. Aldi, thank you banget. Nah, Sam, thank you banget Sam. Nah, sebuah persiapan yang Anda akan punyai, yaitu tahun depan. Ketika lu punya tim, ya, tim seperti apa yang lu punya akan ditentukan dari hari-hari ini apa yang lu lakuin. Wow, kalau lu pengen punya tim yang enggak mengeluh, kalau lu pengen punya tim, ya, yang punya semangat, lakuin dari hari ini. Oke, begitu Kak Ivan. Begitu teman-teman Densus. Wow. Ko Andre mau nanya dong. Kan kalau dari kita semua, bahkan menurut gua salah satu achievement yang luar biasa juga yang lu udah pernah torehkan lah ya di Prudential itu, salah satunya adalah lu jadi agency director yang terbaik di Jawa Barat dong. Boleh kasih applause dong buat Ko Andre, teman-teman kita legacy terbaik se Jawa Barat nih by the way. Nah, pastinya dengan tadi ya lu bilang dengan menjadi leader dan terutama leader buat diri sendiri, bolehkah kasih contoh buat kami nih anak-anak legacy juga, gimana sih caranya lu sendiri waktu di awal-awal memimpin diri lu sendiri Ko Andre? Oke. Di awal-awal bagaimana memimpin diri sendiri. Nah, waktu partner dimulai, Glenn, menurut gue dimulai dengan bertanggung jawab dengan hari-hari gue. Karena gue punya goals waktu itu dari partner adalah double star club. Itu goals gue. Maka saya tahu saya perlu bertanggung jawab dengan goalsnya gue. Terlepas dari waktu itu Henry ngasih challenge, ya. Andre, kalau lu dapet double star club, gua kasih lu uang 10 juta. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak tahu ya ceritanya, waktu masih Desember tahun sebelumnya, Henry ketemuan, ya, lagi meeting rame-rame. Tiba-tiba Henry ceritain soal goals, punya apa yang lu mau dalam hidup. Setelah bikin goals, Henry nanya ke gua, Andre, lu mau punya goals apa? Oke. Sebelah gua namanya Iyung. Sebelah gua Iyung bilang gini, Hen, gua mau Star Club. Wow. Teman-teman, saya itu nggak tahu ya Star Club itu apa. Gua nggak tahu hitung API itu gimana caranya, nggak tahu. Ya teman gua Iyung bilang Star Club. Temen gua sebelah lagi namanya Budi, gua masih ingat, orang Pekalongan baru beres kuliah. Mukanya sangat culun banget, dia bilang gini, Ko Henry, saya mau Star Club. Jadi dimulai dengan gue hanya, ini anak kecil mau Star Club gitu ya. Gue datang sama Yoke berdua. Dan akhirnya gue bilang, oke, gue mau double Star Club. Nah yang menarik adalah, saya nggak tahu teman-teman ngelakuin begini apa nggak sama leadernya ya. Saya nggak tahu nih, Kotoni sebagai partner pernah nggak Edo bilang gini, Kotoni, goals lu apa? Misalnya Kotoni bilang Star Club. Terus Edo bilang gini kok, ini yang Henry lakuin sama gue. Ngajakin salaman. Dan dia bilang gini kok, Andre, kalau lu dapet double star club, gua kasih lu uang 10 juta. 10 juta waktu itu kayak hari ini mungkin berapa ya? 30 juta kali, 35 juta kali Ko Tony. Terus udah Henry ngasih tangan begini, terus Henry bilang begini, tapi, wah, tapinya ini kan deg-degan ya. Tapi kalau lu nggak dapet double star club, lu kasih gua duit 10 juta. Ya, ini kenapa jadi gua yang ngasih duit ke dia? Begitu. Jadi waktu awal ya perlu bertanggung jawab karena punya goals. Awalnya ya Glenn ya, enggak, gue perlu bertanggung jawab menyelesaikan apa yang saya udah mulai.
Itu doang sih Glenn. Kalau waktu masih partner mah ya Glenn. Jadi lu mengambil tanggung jawab, lu bertanggung jawab di hari-hari lu gitu ya. Itu tadi ya, dengan memimpin diri sendiri itu salah satunya itu waktu jadi agent gitu ya kok ya. Yes. Wow, thank you Ko Andre. Yang lain mungkin Densus? Oh, pantesan gue lagi tuh pernah lagi waktu gue jadi ingat nih Andre. Gue Heeh. lagi waktu jadi agent ya, kok Andre pernah lakuin hal itu persis sama gue nih. Iya benar-benar. Gue ingat teman-teman ya waktu gue agent tahun 2010 ya, si Andre itu bilang katanya, ya promosi udah, lu mau nggak nih katanya ke Paris gitu. Oh iya, tapi kalau lu double startup gue bayarin extend-nya. Wah, iya karena extend habis ke Paris itu seru ya gitu. Tapi kalau misalkan lu nggak nyampe double startup, lu bayar extend doang. Wah, lagi itu gue sangat terpancing karena suasananya, boleh juga nih ya. Akhirnya gue mengambil tanggung jawab yang Andre bilang. Terus gimana hasilnya ya sih? Di ujung-ujung hampir startup pun nggak dapat, Andre, bener nggak sih? Ingat banget. Karena nasabah gue yang gede ditolak di penghujung tahun gitu kan, udah di ujung-ujung. Tapi akhirnya gue tetap menyelesaikan pertandingan, gue tetap kejar ya. Memang nggak dapat double startup ya, gue akhirnya dapatnya startup. Tapi puji Tuhan banget masih dapat startup dengan gue bayar extend ke Andre. Jadi waktu tahun 2010 kita berangkat 2011, yang bayar extend ke Andre itu adalah saya sendiri. Tapi begitu seru-seruan Andre, tapi nggak worth it banget lah gitu. Kalau gue nggak ambil tanggung jawab, berani ambil tanggung jawab ya, rasanya startup juga enggak sih gue kayaknya lagi itu. Gitu ya benar. Pantesan lagi itu kalau Andre pernah lakuin sama gue. Iya. Dan gue tahu ada beberapa aja Victor pernah ya Andre ya. Iya. Ya, belajar untuk ambil tanggung jawab gitu. Itu salah satu caranya aja yang kita bikin fun lah gitu ya Andre. Yes. Tapi benar ya, maksudnya kalau yang gue alamin ya, jadi buat teman-teman juga yang Ko Andre tulis, yang Legacy bikin sama-sama LGC itu benar-benar nggak cuma tulisan teman-teman yang terpampang di dinding, tapi itu jadi kayak way of life, kayak culture-nya yang gue rasain ya. Karena jujur waktu gue pertama kali join di bisnis ini di dulu masih waktu di Legacy lah ya, awal-awal masih di Dynamic dulu tuh, gue kan bukan siapa-siapa gitu ya. Maksudnya dulu benar-benar nggak tahu leadership kayak gimana, nggak pernah kerja ya, karena gue masuk kan pas waktu kuliah, di kuliahan pun nggak pernah berorganisasi, males gitu kan. Jadi benar-benar ya, it shape me, itu membentuk gue di Legacy culture-nya ya, bukan as a person udah pasti banyak influence gitu ya dari leader-leader di Legacy, tapi culture-nya itu yang membentuk diri gue ya. Jadi benar-benar ini harus kita hidupin, dan gua rasa kok Andre, kita perlu terus mengkomunikasiin si core value ini sih. Jadi nggak cuma leadership oke, terus apa sih di balik itu gitu. Iya. Thank you. Iya. Kita perlu tahu juga ya meaning-nya leadership itu apa ya. Tadi kalau Pak Andre udah boleh cerita supaya mungkin udah ada orang yang udah pernah dengar ya, diingatkan lagi ya. Tapi mungkin orang yang belum pernah tahu, oh ini loh ya meaning-nya ya, leadership salah satu core-nya Legacy. Pak Andre, gue ada mau tanya nih. Yang tadi berhubungan dengan soal leadership. Kan tadi kalau Pak Andre bilang itu bahwa leadership itu kita dulu yang pertama nih, karena kita lebih banyak yang kita harus memimpin diri sendiri. Nah, kan tentunya memimpin itu adalah salah satunya kita sendiri adalah membangun hidup kita sendiri, benar Pak Andre ya. Sebelum kita membangun hidup orang lain, kita pun perlu dibangun hidupnya. Nah, tadi bahwa apa yang dibangun, tadi Pak Andre bilang ada spiritual, family, financial, ya, career, education, health, sosial gitu. Nah, Andre, tapi di posisi tiap orang kan beda-beda nih. Pengen tahu, kalau memang dalam 6 aspek itu yang perlu kita bangun nih, perlu yang mana dulu sih, Andre? Misalkan kita ngerasa, aduh, apakah selalu harus dari, gue harus bangun nih financialnya gue nih, atau enggak, gue financial oke nih, nah atau gimana sih, Andre? Karena apa perlu 6-6-nya kita perlu bangun dalam apa setiap apa yang kita lakukan itu gimana, Andre? Wow, pertanyaan bagus, Ko Arya. Oke, karena kita ada di sektor bisnis, Ko Arya. Karena kita adanya di sektor bisnis, kita bukan di sektor yayasan, panti asuhan, kita bukan ada di sektor antara. Begitu. Ya, itu bagus. Oke. Sip, Andre. Thank you. Oke. Gue nanya dong, Andre. Yes. Kalau masih yang berbicara tentang leadership ya. Hati-hati ditanya Raihan nanti nangis Pak Andre.
Nah, dia semua yang ditanya Rehan. Nah, gua nanya Yoga aja lah nangis, kalau Andre mah nggak guna kalau nanya juga nangis. Ya. Berbicara tentang leadership gitu ya, apa sih hubungannya gitu? Kenapa kita mesti value pertama dari legacy itu leadership gitu? Apa hubungannya dengan bisnis jangka panjang kita Oke, gitu ya? good. Itu apa sih hubungannya, Andre? Wah, pertanyaan bagus. Thank you, Pak Rehan. Oke, kita percaya bahwa kita ngajak ke orang datang ke legacy, kita ajakin orang datang ke Prudential, kita nggak ngajak mereka sebagai partner aja, Pak Rehan. Kita nggak mau hidup mereka, oke, kita tujuan utamanya kita bukan ngajak mereka sebagai agent, sebagai partner. Tapi kita pengen bener-bener orang-orang itu menjadi seorang leader, AAD dan AD. Jadi walaupun baru pertama kali, kenapa leadership kita ulang-ulang? Karena sebelum seseorang posisinya sebagai AAD, kita terlalu percaya orang tersebut bisa kita latih, dapat kita influence untuk hidup mereka secara fungsi udah menjadi AAD. Kapasitasnya mereka udah jadi AAD. Jadi buat semua teman-teman yang ada di sini, walaupun Anda partner, Anda perlu tahu bahwa identitas lu adalah sebagai seorang leader. Dari hari-hari ini kita boleh latihan. Oke, kita boleh belajar. Gue itu pengennya jadi leader. Kenapa? Karena partner cuma setahun, Pak Rehan. Karena jadi partner, jadi agent cuma setahun. Setelah itu pembelajaran kita tahun demi tahun. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun yang akan datang. Kita terus area yang kita akan sukai yaitu area leadership. Begitu Pak Rehan. Pertanyaan bagus loh Rehan. Untung lu nanya. Oke. Begitu teman-teman. Saya pikir kalau ada teman-teman dari partner, dari leader yang lain mau bertanya bukan dari Densus, boleh juga kali ya. Boleh nggak nih, Ko Edo? Boleh banget. Boleh banget kok. Boleh banget ya. Bisa. Oke, kalau sekarang leadership tadi kita udah dengerin ya. Tapi kalau teman-teman misalkan di partner yang mau tanya ataupun leader lain juga, it's okay ya, kita tenang aja. Kita hari ini akan sharing, kita akan ngobrol bareng-bareng gitu. Nah, kalau kita udah tahu namanya leadership nih ya, justru kita pengen tahu juga nih berikutnya what is greatness. Karena sometimes kadang-kadang kita pun kebingungan ya. Greatness itu apa ya, maksudnya gimana tuh ya? Soal namanya greatness. Apa tuh sebenarnya yang great? Apa sih gitu? Apa itu greatness gitu ya? Ya. Gua secara spontan kepikir satu lagi sih. Boleh nggak sebelum greatness? Boleh. Boleh. Masih tentang leadership, Andre. Boleh. Ketika berbicara leadership itu berhubungan sama jangka panjang bisnis ini, kira-kira apa konsekuensinya ketika kita memutuskan untuk mengambil leadership itu, dan keuntungannya apa sih yang bisa kita rasakan? Ini buat kita juga gitu ya, ngelihat ke depannya konsekuensi kita jadi kita mengambil leadership itu apa? Apa sih yang nggak enaknya gitu ya ketika menjadi leadership, dan apa keuntungannya ketika kita punya value leadership dalam bisnis ini? Wow. Jadi nanya apakah yang nggak enaknya gitu ya Pak Rehan ya? Ya. Wow. Bagus banget ya pertanyaannya. Selama 13 tahun di Prudential baru ada ini loh, nanya apa nggak enaknya jadi leader. Oh. Hari ini Rehan lagi sharp banget kok Andre. Iya ya. Wow. Leader itu kalau kita boleh ada sebuah statement bagus bahwa the most challenging leader, the most challenging in leadership is parenting. Oke. Jadi kalau kita mau belajar, apakah leader yang paling challenging? Ternyata bukan bisnis insurance, bukan di bisnis MLM, walaupun ada orang bilang, Simon Sinek kalau nggak salah bilang bahwa kalau lu mau belajar leadership, lu perlu belajar sama orang insurance atau MLM. Oke? Tapi yang saya lebih tahu, menurut saya lebih tepat ini ya, bahwa leadership yang paling challenging, itu yang teman-teman dan saya akan alamin.
Menurut saya kebanyakan dari kita pengen punya anak someday, betul? Atau ada yang berharap dalam hidupnya nggak punya anak? Oh, Cici Mega tadi angkat tangan ya. Oh, satu orang. Oke. Tapi mungkin kebanyakan dari kita suatu hari berharap kita jadi orang tua. Nah, leader itu kurang lebih sama mirip seperti kita jadi orang tua. Oke. Waktu kita besarin mereka ya, kita tabur ke mereka. Gue bilang sama Philip, gue masih ingat Lip, nanti anak lu teenager ya, itu berbeda sekali sama anak lu umur 7 tahun, Lip. Ya, sama anak lagi 6 tahun itu berbeda banget, Pak. Ya, wah itu ilmunya, waduh. Jadi kalau teman-teman belum punya anak teenager itu berbeda sekali. Gitu. Oke. Tapi justru kita boleh ada di bisnis ini, kita latihan bahwa someday kita akan jadi orang tua yang lebih baik. Saya baru bilang sama siapa ya sama Cidemi sama siapa ya. Kalau kita punya tim sama seperti anak kita, kita belajar skill-skillnya. Kalau timnya gagal, resikonya apa? Sekali lagi saya nanya ya. Kalau lu punya tim, lu bangun sama seperti kita nanti punya anak, dan lu bangun hidupnya dia. Dan kalaupun gagal, resikonya apa teman-teman? Kabur. Apa, Pak Rehan? Timnya kabur. Timnya kabur. Udah, itu yang paling pahit. Enggak ada yang lebih pahit dari itu. Ya enggak ada. Tapi kalau kita boleh belajar sebagai leader, sebagai pemimpin, oh gue perlu lakuin begini. Gue perlu ngasih contoh. Saya bilang sama anak gue gini, Kaila, Sevo, ya, oke. Banyak beberapa orang tua yang saya tahu dia bilang gini, kamu ambil yang bagusnya dari papa, yang jeleknya papa lakuin, kamu jangan lakuin. Wow, terdengar seperti statementnya bagus ya. Tapi kebenarannya Cidemi sebagai pakar parenting tahu bahwa anak kita itu nggak bisa tuh ambil sedikit yang bagus, yang nggak bagus nggak diambil, nggak bisa. Anak kita berpikir kita orang tua adalah standar. Standarnya anak apa? Orang tua. Jadi anak berpikir kalau kita marah-marah, oh standar dalam kehidupan kalau ini terjadi ya marah-marah. Nah jadi selama kita belum punya anak, ya menurut saya atau udah punya anak, menurut saya ini momen yang bagus banget untuk kita latihan. Nggak enaknya apa? Mirip sama kita jadi orang tua. Ya, ada nggak enaknya? Ada. Ya kan? Kalau lu jadi orang tua, tidur awal-awal, kebangun, lu perlu cebokin anak-anak ya. Ya, perlu disayang, tidur malam. Itu nggak enaknya. Tapi basically menurut saya itu pun sebuah hal menabur yang berharga. Karena someday ada waktunya saya akan menjadi tua. Oke? Karena ada waktunya nanti kita, kalau mungkin kita bicara di legacy ya, di leadership. Ada waktunya mungkin kekuatannya kita nggak kayak waktu kita hari ini. Oke? Tapi mungkin secara ekonomi, secara financial, anak-anak yang kita udah bangun, mereka lah yang akan support secara ekonomi. Kalau saya boleh ambil perumpamaan keluarga, mungkin ada kemiripannya. Enggak penuhnya benar, enggak. Tapi ada waktunya hidup kita mungkin kita nggak bisa lagi ngelakuin banyak hal, tapi kalau punya anak, mereka boleh bantuin, mereka boleh fruitful, mereka boleh berbuah, tapi nggak mudahnya adalah waktu awal-awal. Tapi sebenarnya, kalau lu pernah jadi orang tua kayak Mike, basically yang nggak enak pun sebenarnya masih enak-enak juga sih Mike, ya nggak sih Mike? Nemenin dia tidur, gendong dia, seneng lah menurut saya. Betul, Pak Andre. Gitu Pak Rehan. Kok gue nggak kayak begitu ya, Ko Andre? Rumahnya pindah KBP, coba boleh supaya nanti Zoe boleh titipin ke Ciyoke. Waktu gue lagi main ke rumahnya Riko, gue masih ingat ada anaknya Etey gitu ya, Yoke seneng banget. Yoke sampai bilang loh, gue juga kaget waktu Yoke bilang kok,
Etey, udah, Etey anaknya titipin ke rumah kita aja. Wah, berani juga Yoke kata gue. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti punya anak kecil, baby dan ngurusnya waktunya lagi tabrakan sama jadwal bantu orang, sama ngerekrut, boleh titipin ke rumah kita ya, boleh ya teman-teman ya. Tapi terimanya cuma baby doang kan Andre ya? Yang udah Cuman gede nggak baby bisa ya? doang, bener-bener. Oh, siap. Kirain yang gede juga bisa. Iya. Boleh Widya, boleh ditunggu Widya. Glenn, kalau Zoe dititip di KBP, Glenn, terus tiba-tiba pas balik, pas lo lagi marah-marah, terus si Zoe udah bisa bilang, ojo nesu. Luar biasa. Tapi penasaran tadi yang dari Rehan udah bilang secara leadership, lu udah ngasih contoh nih kok, ngasih example dan ngasih pengertian cukup deep, dan gue yakin sebenarnya kalau hari ini kita dengerin kok Andre dan kita bisa pimpin diri kita sendiri untuk kita bisa perhatiin dengan sungguh-sungguh, itu deep banget ya. Gitu loh, karena gue yakin ini nggak bisa cuman kita dapetin dari kita multitasking, kita sambil ngapain, kita sambil dengerin. Gue yakin ini kita mesti merenungi cukup deep, karena hari ini yang Ko Andre bilang itu adalah apa yang dari isi kepala dan hatinya Ko Andre. Kalau gue lihat ini bukan cuman info doang, tapi kita bisa selamin juga nih, dan Ko Andre itu sebenarnya cara mikirnya gimana ya, dan menurut gue menarik banget. Dan that's why ini legacy bisa menjadi pemimpin di Jawa Barat menurut gua, dan menjadi pemimpin di Jawa Barat nggak jauh lepas dari yang namanya greatness kok, karena being good is not enough untuk lu jadi nomor 1, tapi being great itu bisa dibilang salah satu indikator untuk kenapa sih legacy bisa jadi nomor 1 di Jawa Barat. Karena legacy LGC ada G-nya itu greatness. Gue penasaran apa sih yang jadi pemikiran lu, kenapa waktu lagi lu bikin core value harus ada greatness itu kata-katanya gitu. Oke. Thank you Glenn. Ada buku namanya Good to Great. Ada bukunya Ko William yang lagi dibahas juga, Developing the Leader Within You. Ada sebuah statement yang sama-sama bagus. Saya mau nanya sama teman-teman. Apakah musuh dari hal yang hebat? Oke, teman-teman boleh chat ya. Oke, apakah musuh dari hal yang great? Apakah musuh terbesar dari hal yang hebat? Oke, partner boleh tulis, Pak. Apakah musuh dari hal yang hebat? Pak Ibra udah tulis. Mediocre bagus. Partner, hal yang nyaman bagus banget. Thank you Mas Rio. Yes, beberapa jawabannya udah bener. Jadi musuh dari hal yang hebat. Di buku Jim Collins itu yang ditulis bahwa itu bukan hal yang jelek. Gue pikir musuh dari hal yang hebat, musuh dari kehidupan yang hebat, itu hal yang jelek. Bukan. Musuh dari hal yang besar. Bukanlah hal yang negatif, bukan. Tapi musuh dari hal-hal yang hebat yang ada adalah hal yang baik. Hal yang baik itu adalah musuh dari hal yang hebat. Saya mau cerita sebuah hal, teman-teman. Oke, cerita ini saya berharap ini Anda boleh dengerin dan ini jadi, karena ini saya alamin. Oke, partner udah pernah gue ceritain. Saya punya Om, ya, Om Andre ini deket sama keluarga kita. Saya bersyukur Tuhan ngasih ini loh di awal-awal bisnis gua di Prudential. Saya bersyukur banget loh Tuhan ngasih hal ini. Kalau nggak ada hal ini mungkin gua punya problem juga. Jadi saya mau cerita, Om saya itu dari SMP tinggal di rumah kita. Papa mama gua yang biayain dia makan. Sekolah SMP, sekolah SMA, mama bahkan bilang, mama jual emas untuk om gue boleh kuliah. Beli komputer zaman dulu mahal, mama gue jual emas. Untuk adiknya papa. Udah, akhirnya saya pindah ke Semarang, akhirnya balik ke Bandung, dan akhirnya gue join Prudential. Oke, nah waktu lu join Prudential, kira-kira nih ya, orang yang kepikiran lu mau bantu, ya lu mau prospek, kira-kira siapa? Buat gue pribadi, ya om gue ini dong. Yang dia udah berhasil, dia punya
perusahaan bagus gitu ya, punya kerjaan bagus. Dan akhirnya gue ngajakin leader gue, Henry, kita ke rumah om gue. Wah, rumahnya cukup bagus gitu ya, dateng. Dalam hati gue gini, ini mah closing dong. Ya kan? Kebayang hidupnya dia dibesarkan sama si mama. Uang sekolah, uang makan, semuanya hidup dari mama. Jadi gue datang ke rumahnya dia, oke. Ya, nagih hutang budi, nggak kepikiran, cuman gue pikir karena deket Mas Aryo. Ini mah closing. Diceritain lah. Freedom, gue masih inget Henry tulisnya. F itu apa, R itu apa. Wah, gue ceritain Pak Ali yang pertemuan kedua, jelasin proposal. Bagus banget, detail banget. Dan yes, seperti yang kita tebak. Apakah dia ambil polis, teman-teman? Enggak ngambil polis. Karena gue nggak terlalu berharap gimana. Oh, gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. 2 minggu berikutnya gue main ke rumah dia, teman-teman. Nah ini yang menarik nih. Waktu gue main ke rumahnya dia, om gue ini dia bilang, Dre, saya baru ngambil 2 polis ke ACA 2 minggu yang lalu, Dre. Oh gitu, Cek. Gue panggilan Cek ya. Oh gitu, Cek. Oh ceritain, Cek. Gimana? Iya. Jadi si istri gue ini udah punya polis di ACA. Oke. Jadi akhirnya gue telepon lah agent gue ini nih. Gue telepon agennya istri gue maksudnya di ACA, bilangin, kok siapa? Dia cerita, lupa gue namanya. Kok gue mau nanya-nanya dong soal asuransi. Oke, gue mau nanya-nanya dong soal asuransi. Saya itu ngerasa gue punya hati yang tulus, bantuin dia bagus ya. Tapi di sana gue ngerasa, gue nggak bisa greatness kalau gue nggak punya kepinteran, nggak punya skill. Tahu nggak agent ACA ini bilang apa? Pak, oke, besok Pak kita ketemuan di Prodia, kita medical check up ya. Jadi akhirnya Dre Encek datang, medical check up, baru setelah medical check up dikasih proposalnya tanda tangan. Edan ya. Jadi di sana gue mikir, oh, cara gue ternyata nggak bisa buat patok caranya begini ya. Oh, gue nggak cukup aja punya hati yang tulus doang, nggak cukup. Itu modal yang bagus. Tapi gue perlu cerdik juga ya. Nah saya bersyukur teman-teman. Ada sebuah prinsip ya. Good or bad, who knows. Ya nggak? Karena gue pernah ditolak sama paman gue sendiri, kebayang. Yang udah begitu deket, saya ceritain bagus banget ya. Dan gue percaya, menurut saya Prudential jauh lebih baik daripada ACA gitu ya. Menurut gue, maaf nih ya kalau sebut merek ya, maaf. Menurut gue. Tapi di poin itu gue realize, iya ya. Kalau itu gue closing, bayangkan teman-teman. Kalau di momen itu saya closing, ya. Om gue closing, om yang lain closing, om yang lain closing. Gue jadi pribadi seperti apa teman-teman? Gue jadi pribadi yang enggak improve skill. Gue jadi pribadi kalau gue punya tim dan dia enggak closing, gue akan bilang gini, kenapa sih lu enggak closing? Gue bisa closing. Ya enggak? Ada yang problem sama lu. Cara gue begini. Nah, jadi di sana gue ngerti salah satu benihnya tuh bahwa seringkali hal yang baik. Jadi kalau teman-teman hari-hari ini ya, wah kok Andre gue ketemu 3 orang langsung closing 1. Bagus, bersyukur. Oke, tapi saya mau bilang, kalaupun lu belum ada closing selama 2 minggu kemarin, menurut saya, jangan-jangan Tuhan lagi ngajarin, sama seperti Andre dulu diajarin. Oke, ada hal-hal yang lebih baik daripada cuman baik. Yaitu hal-hal yang hebat. Mungkin Tuhan lagi mau ngajarin lu untuk belajar. Oh, caranya gimana ya? Ngajarin karakter kita mau belajar. Sehingga akhirnya itu terjadi buat jualan, itu terjadi buat sebagai leader juga. Saya punya tim 14 orang waktu agent, cuman Willy yang jalan. Tapi di sana gue belajar, oh iya ya. Coba bayangkan kalau saya rekrut 3 orang.
dan tiga-tiganya jalan. Hal baik kan? Rekrut tiga-tiganya jalan, baik kan teman-teman? Baik. Baik banget, Baik banget. bagus banget. Tapi jangan-jangan justru itu akhirnya jadi bikin hidup kita nggak dapat hal yang hebat. So hal yang hebat artinya adalah ini nih, saya share screen. Oke. Salah satu statement dari greatness. Oh. Kenapa ini? Barusan introducing itu gua kira. Oh, sorry. Ini kok ada sebuah statement bagus, tapi perlu kenapa masuknya ke Facebook? Nah, ini aja deh. Ini dia. Yaitu sebuah statement yang saya perlu buka dulu dari Facebook. Nggak ada Facebook. Oh, saya yang share kok, Andre. Ada. Gua ada gambarnya nih. Oh, ada, boleh. Thank you, Ko Edo. Tapi belum di allow sama admin. Oke. Ini salah satu statement yang begitu kuat waktu kita mau bikin yang namanya greatness. Apa itu? Simple. Keluar nggak kok? Thank you banget, Ko Edo. Boleh satu orang bacain? Sam, boleh tolong bacain, Sam? Sam Seite. Tadi Sam ada ya? Yeah. Sam, Fame boleh- can come. Hello? Yes, thank you, Sam. Fame come in a moment, but greatness come with longevity. Wow, thank you, Sam. Thank you. Yes. Saya terlalu percaya. Dulu leader gua Herianto suka bilang, "Engkong leader kita. Seringkali apa yang bagus buat jangka pendek, nggak bagus buat jangka panjang." Oke. Jadi iya, kalau kita mau ngejar fame, mungkin itu seneng sih, tapi cuman sebentar. Oke, kalau kita mau di Prudential dan jualan terus, bagus sih, nggak ada salahnya. Oke, tapi mungkin impact-nya nggak sebesar kalau kita bangun tim. Oke, greatness, yaitu apa? Banyak hal. Kalau kita mau membangun, kita perlu siapin hal yang bukan cuman baik, tapi great. Prosesnya bukan cuman baik, tapi jangka panjang. Begitu, Koko Edo, Koko Glenn. Dulu gua pemahamannya beda loh kok. Waktu awal-awal join ya, kita kan kapasitas belum ngerti gitu ya kok. Nah, tapi berjalannya waktu, makanya ngerasa kenapa Legacy dalam waktu beberapa tahun bisa mimpin nomor 1 di Jawa Barat ya. Menurut gua karena kita pegang nilai-nilai namanya greatness tadi. Ya, ingat waktu pertama kali closing pertama kan ngejarnya commission ya nggak sih? Saya bisa closing, tapi karena ngalamin yang tadi Ko Andre bilang, kalau terlalu gampang mudah closing itu bagus, tapi buat greatness-nya jadi nggak dapat ya Ko ya. Nah, sampai akhirnya ngerti bahwa contoh nih, seorang Edo belajar di Legacy tentang poin-poin namanya disiplin. Akhirnya bukan karena gua ngejar suatu achievement ya, tapi karena gue bisa punya disiplin, maka gue bisa memenangkan satu achievement ya teman-teman ya. Nah, gue rasa leader-leader di sini juga pasti ngalamin yang sama. Kita ngerti namanya disiplin, tanggung jawab, gimana ngerti namanya leadership itu keras sama diri sendiri, oke? Bisa Betul ngatur banget, waktu dengan baik. So, ketika kita punya greatness-nya, maka hal-hal itu mah sepertinya kalau ngomong jadi efek samping yang kita pasti dapetin kalau kita punya greatness-nya. Gitu bukannya, Ko Glenn ya? Si Edo ngeheng tuh tengah-tengah. Oke, masuk ya suaranya. Sampai mana tadi Glenn ngehengnya? Sampai muka lu. Pukul mangap. Aku nggak bisa konten. Iya. Sinyal maaf. Tapi setuju banget greatness ya kalau hari ini ada kita. Ini sinyalnya kurang longevity nih pasti nih. Kurang longevity. Sinyalnya kurang great. Sinyalnya Sinyalnya good doang, ini nggak greatness ini sinyal. Nggak keluar suaranya? Yes. Keluar sih, Dok. Cuman putus-putus ya. Putus-putus. Oh.
Tapi Sebentar segan. apa yang tadi Ko Andre ceritain, tadi Edo tanyain juga, berarti gue jadi ingat satu quote, berarti nothing great ever come that easy. Nggak ada sesuatu pun yang great itu mudah gitu loh. Hari-hari ini banyak pilihan untuk kita bisa cari duit secara mudah. Sedangkan di beberapa area dalam kehidupan kita ternyata kita tahu bahwa ada nothing great ever come that easy. Menurut gue ini meneguhkan gue. Dulu beberapa saat yang lalu gue pernah direkrut, kalau teman-teman tahu, sama asuransi lain, bukan dari A tapi dari G. Nah, tapi waktu itu lagi dia cerita ke gue, Glenn, di sini lebih gampang. Di sini cari duitnya lebih gampang. Di sini jalan-jalan lebih kecil si targetnya daripada Prudent, kata dia kayak gitu. Di sini lu dapat gaji pokok loh. Ingat banget gue waktu itu gue SUM, gue dikasih gaji pokoknya katanya kalau di perusahaan itu 12 juta belum sama komisi, dia bilang kayak gitu. Terus tapi gue nggak waktu itu gue mikir cuman satu sih, bahwa kalau ini perusahaannya bagus ya, kenapa ngasih targetnya kecil? Terus udah gitu, kalau ini perusahaannya bagus, kenapa ngerekrutin orang-orang yang udah join di asuransi lain? Kenapa nggak cari orang baru dong? Nah, yang gue belajar dari legacy, dari kepemimpinannya Ko Andre, itu kita belajar untuk bikin orang jadi great gitu loh, bukan jadi good doang gitu. Dan gue pikir bukan hal yang baik doang yang dikasih, tapi hal yang great gitu loh. That's why gue bilang sama dia, sorry. Gue bilang, ini good offer, gue bilang. Tapi hari-hari ini yang gue dapetin dari Prudential bukan soal cuman uang loh. Tapi ada hal-hal seperti hari ini teman-teman belajar, I think ini gue gak akan dapetin kalau di tempat lain. Betul gak sih? Gimana dalam bisnis kita belajar soal leadership, dalam bisnis kita belajar soal family, dalam bisnis kita belajar soal relationship. Buat gue ini adalah hal yang great banget yang kita bisa dapetin dari sini. Walaupun kelihatannya dibandingkan dengan beberapa kesempatan yang kelihatannya mudah gitu loh. Tapi bukankah nothing great ever comes easy? Bukankah itu bukan dibuat dari sesuatu hal yang mudah atau sesuatu hal yang singkat gitu loh. Keren banget, Glenn. Jadi gue bersyukur dan gue mau say thank you lagi buat Ko Andre dan buat Legacy. Boleh kita kasih applause dong buat Ko Andre dan buat Legacy. Thank you. Yes, Glenn. Itu yang terjadi juga. Kenapa tadi musuhnya adalah populer? Karena sama seperti kita di bisnis, sama seperti kita di parenting. Saya ngajar parenting 8 tahun. Banyak orang tua mau belajar itu hal yang instan. Banyak orang tua mau belajar apa nih yang lagi ngepop hari-hari ini. Apa nih tips-tips praktis untuk jadi parenting, untuk jadi parents yang baik. Jawabannya adalah nggak ada. Kalau kita mau punya impact yang jangka pendek, rubah pemahaman. Rubah attitude. Sedikit impact jangka pendek. Lu bisa berubahlah sebulan. Tapi kalau lu mau ngerubah impact yang jangka panjang, lu perlu rubah pemahaman seseorang, paradigma seseorang. Ada orang ngerasa mau punya bisnis jangka panjang, tapi dia terus cari yang populer, yang simple, yang dapat duit. Go ahead, bisa dilakuin. Tapi setahu saya, perlu kita membangun sesuatu. Oke? Kalau kita mau greatness, kalau kita mau punya impact, harapannya kita satu hari, kalau kita 10 tahun dari sekarang kita punya 1000 pemimpin. Oke? Maka kebanyakan orang Bandung akan nanyanya insurance cuma ada 2. Lu itu legacy atau bukan? Lu di legacy atau bukan? Lu di legacy atau bukan? Bukan lagi insurance lain ya. Tapi kalau kita boleh punya impact, bayangin ya. Kita kalau grup final sprint gitu ya, kita akan sewanya Sabuga. Kita akan sewa Sabuga. Kita lihat Rico begitu datang ke mic gitu, ke podium ya, ada 5.000 orang. Bilangin apa kabar semua. Wah. Oke. Kalau kita mau great, saya percaya hari-hari ini kita lagi bangun nih teman-teman. Kita boleh belajar nanti orang-orang terbaik. Saya pengen banget ya bisa ngundang Nick Vujicic gitu kan. Nah kalau sekarang kita training 73, ngundang Vujicic modalnya nggak dapet ya. Wah bisa ngundang orang-orang hebat, menteri kalau perlu.
Bukannya kita nggak cobain, saya masih ingat 2 tahun yang lalu, awal tahun ya, kita mau bikin acara threshold-nya legacy gitu ya. Ngundang siapa? Teman-teman ada ingat nggak? Awal tahun gue mau ngundang siapa? Gue coba 2 akses, nggak bisa-bisa. Pak Ridwan Kamil gue mau ngundang, udah ngasih proposal gue mah. Tapi apa daya, kita orang cuma 100 orang gitu ya. Tapi ketika kita udah mulai timnya besar, saya percaya ketika greatness kita boleh punya impact yang melebar pada pengaruh, mendalam pada hubungan. Begitu teman-teman. Kalau kita masih 70, 80 lama, kita Nick Fury aja, Pak Andre lah, nggak usah Nick Fury. Dan Nick Fury udah hadir tengah-tengah kita. Mari Nick Fury. Iya. Thank you Pak Andre. Benar. Tapi iya ya, bahwa hal yang besar, hal yang hebat itu perlu dibangun ya Pak Andre, dan itu butuh waktu menurut gua. Jadi gua sempat keingetan bahwa longevity need endurance. Nah, jadi gua kepikiran jangan-jangan nih ya Pak Andre ya, kita endurance, kita bertahan, gimana caranya buat kita bertahan. Nah, jangan-jangan ini dengan core yang ketiga, connected to God. Nah, jangan-jangan ini connected to God lah yang membuat kita endurance, Pak Andre. Jangan-jangan, tebakan gua. Tapi boleh nggak Pak Andre nih ya? Karena menurut gua kan, iya ya, longevity itu need endurance. Dimana endurance itu, aduh, kayaknya kan kita take times ya, kayaknya hari-harinya, aduh ya kadang kita jatuh lagi, ya berusaha buat bangun lagi. Tapi kayaknya kalau nggak connected to God, kayaknya kurang, nggak bisa tuh kayaknya Pak Andre. Nah, gimana Pak Andre? Iya, thank you Pak Arya. Saya suka ngasih saran kalau orang lagi pacaran, Pak Arya. Gue bilang sama cewek ya, ini tips buat teman-teman para wanita atau enggak para ibu-ibu yang anaknya punya anak cewek. Saya suka bilang gini, cari calon suami, cari cowok yang dia takut sama Tuhan, yang dia respect sama Tuhan. Karena kalau sama Tuhan aja dia nggak takut, ya siapa lu? Gue bilang ya, lu siapa gitu loh. Kalau sama penciptanya dia aja dia nggak respect, ya apa jaminannya hidup lu bisa bahagia menurut gua? Apa jaminannya lu bisa punya pernikahan yang kuat? Suami istri itu barang rusak, ketemu barang rusak. Menikah dan lu berharap sesuatu yang sempurna nggak mungkin, ya. Adonan rusak, ketemu adonan rusak. Ya, adonan belum jadi, ketemu adonan belum jadi. Oke, kalau kita di glue together, mix together sama adonan lain yang tepat, maka itu jadi tepat. Oke. Nah, jadi saya suka bilang bahwa kalau 5 area seperti roda ban, maka connected to God adalah penggerak di dalamnya. Bahwa kalau kita bekerja karena kita punya integritas sama Tuhan. Integritas menurut saya itu hubungan pribadi saya sama Tuhan. Bahwa ketika gue bekerja itu gue ngelakuin pertama-tama bukan buat orang lain. Tapi saya tahu bahwa alasan gue ngelakuin benar, saya kerja keras karena saya tahu Tuhan ngasih potensi buat hidup gue. Alasan gue jujur karena saya tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan upah. Alasan gue ngomong yang benar karena gue tahu gue nggak perlu worry. Karena ketika gue lakuin yang benar, saya terlalu percaya. Oke, ketika saya punya connected to God yang bagus, saya terlalu percaya bahwa hidup saya di tangannya Tuhan. Itu. Jadi semua yang kita lakukan di legacy, kita pengen ceritain sama semua tim, semua partner, semua leader. Background apapun kepercayaan Anda masing-masing. Oke, bahwa kita perlu connected to God. Begitu kok Arya. Di terakhir, penjelasan terakhir soal connected to God. Yeah. Jadi mungkin ini ya Arya kayak ya takut akan Tuhan, ngomongin takut akan Tuhan kayak ini Arya, apa integrity ya Arya, integritas ya. Jadi mungkin kita bukan melakukan hal yang suatu nggak dilihat orang nih, ya udahlah, gua nggak apa-apa deh, gua lakuin yang lain aja deh. Tapi kalau kita memang takut akan Tuhan, mau dilihat orang atau melihat orang, tapi kita tahu bahwa itu hal yang benar itu di hadapan Tuhan itu kelihatan gitu ya. Nah, ngomong soal integritas, wow, baru itu adalah connect juga telepon ya. Yes. Oke. So teman-teman, gimana nih Furi kok yang doang nih? Pasti mau nanya nih. So teman-teman, yang hari ini
mendengarkan dan ngerasa, wah ini kayaknya filosofis banget ya. Ini kayaknya kurang aplikatif sama sehari-hari ya. Ada kemungkinan begitu. Oke. Tapi kenapa kita mau ngadain ini even di tengah final sprint di akhir tahun kuarter 4? Karena saya terlalu percaya kita perlu diingetin lagi tentang apa yang kita punya bersama-sama di legacy. Oke, ada hal yang baik yang kita punya bersama-sama yang ada di legacy. Dan kita percaya kalau kita boleh punya core value yang tepat bersama-sama, maka hasilnya akan hebat banget teman-teman. Wow, thank you Ko Andre. So teman-teman, gimana ya? Ya, sekali lagi teman-teman boleh kasih applause dulu dong buat kita semua teman-teman ya, kita kasih applause semuanya ya. Oke. Yang tadi kita akhirnya tahu ya Van ya bahwa LGC itu ya core value-nya kita, dan kita tahu juga tahu jelas ya sekarang ya bahwa leadership, greatness, connected to God, apa aja sih detailnya gitu Van. Ya, dan yang pasti kita perlu menghidupi si core value-nya. Betul. Not just knowing, but doing it in our life. Gitu, benar-benar kita terapin gitu ya. Ya, karena itu yang akan jadi culture dalam legacy, dan itu yang akan kita bawa terus dan kita bangun terus tuh ya. Terus sampai kita generasi berikut di legacy-nya. Gitu ya. Benar. Jangan sampai kita sebatas tahu doang. Oh, gue tahu leadership. Oh, gue tahu greatness. Dan hari ini gue tahu ya connected to God. Tapi cuma sebatas tahu, ya itu nggak menghidupi sebetulnya. Cuma tahu doang. Tapi perlu kita lakukan. Ya, perlu kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, nggak hanya cuma di satu area aja, tapi di 6 area itu pun kita bisa lakukan, Evan ya. Gitu. Senang banget ya kalau siang hari ini ya kita dapetin sesuatu yang gua wow banget ya, besar banget buat kita dapetin dan kita bisa aplikasikan ya. Jadi teman-teman ya boleh di unmute, teman-teman boleh di unmute, kita bilang thank you Ko Andre ya, kita udah bawa visi kita sejauh ini ke kita semua ya. Kita unmute boleh 1, 2, 3 ya. Thank you legacy, thank you semua. banget Ko Andre. Ko Andre. Oke. Back to MC. Back to closing statement ya, kita balikin lagi dan semua. Thank you Ko. Waduh, ini ada siapa itu? Kaget gua. Thank you. Greatness. Oke, ya. Boleh Ko Victor ya. Ko Victor untuk closing statement ya dari salah satu dari Winatmi yang akan kita closing statement juga ya buat di akhir siang hari ini. Sebelum kita breakout room ya guys. Oke, thank you banget buat sharingnya. Tapi benar ya apa yang tadi Andre ingetin, hal yang nggak populer, hal yang nggak gampang, hal yang mungkin hari-hari ini buat kita untuk untuk dengerin hal-hal tadi itu kayak sesuatu yang aduh kok kayaknya ngawang-ngawang ya. Tapi honestly pada satu titik menurut gua hal-hal yang dibagikan, hal-hal yang ada di legacy, value yang legacy punya itu yang akan secara sadar nggak sadar itu yang akan menjaga sih ya menurut gue ya, menjaga fokus kita, menjaga apa yang selama ini udah dititipkan Tuhan dalam hidup kita. Nah jadi bersyukur boleh ditegesin lagi, bersyukur boleh dengerin lagi ya mengenai leadership, mengenai greatness dan mengenai connected to God. Ya berharap apa yang teman-teman dapat hari ini, walaupun mungkin hari ini belum bisa dicerna dengan baik. Ini Ko Andre lagi ngomong ngawang-ngawang, tapi nggak apa-apa, dengerin aja. Ya, kenapa? Karena gue percaya segala sesuatu itu pelan-pelan ya. Kita mungkin hari ini makannya masih keras, makannya masih nggak enak. Tapi ada satu titik kita cernanya gitu. Thank you sekali lagi Ko Andre. Itu aja. Tapi event ngawang-ngawang, jadi teman-teman yang lain perlu kebayang bagaimana meeting waktu dulu masih 2009 Tor. Ya. Jadi teman-teman dari tahun 2009 kalau meeting sama Victor, sama Philip ya, meetingnya itu seringnya begini nih, ngawang-ngawang semua nih. Biar yang lain kebayang Tor, belum kebayang soalnya. Jadi kalau
Kalau ini Andre meeting dari Andre makin lama makin turun, makin nggak ngawang-ngawang sebenarnya teman-teman. Kalau sama Andre langsung ngawang-ngawang. Tapi thank you sekali lagi diingetin banyak hal.